Halo semuanya, balik lagi di video aku. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih apa itu barang input dan barang output. Nah, aku tuh nggak cuma mau ngejelasin apa itu barang input dan barang output, aku juga bakal jelasin bagaimana mekanisme atau cara kerja dari barang-barang tersebut. Untuk barang input sendiri, di sini aku ada barang yaitu mouse wireless ini, dan juga untuk barang outputnya sendiri, aku ada speaker Bluetooth atau speaker wireless ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kerja mereka berdua ini? Kok bisa sih mereka itu bisa ngeluarin suara, bisa ngatur kursor komputer kita? Langsung jadi simak videonya ya. Baik teman-teman, masuk ke barang yang pertama yaitu barang input. Di sini aku memakai contoh mouse wireless. Umumnya, mouse wireless itu terbagi dalam dua bagian teman-teman, yaitu ada transmitter atau pemancar. Di sini itu fungsinya untuk memancarkan sinyal ke komputernya. Jadi bagian ini terletak di mouse-nya sendiri, yaitu ada di sini. Nantinya ini kalau dihidupin teman-teman, ini bakal nyala warna merah, yang mana itu pemancar bagi si mouse-nya untuk memancarkan sinyal ke komputernya. Bagian kedua yaitu ada pemancar, berarti ada penerima dong. Nah, umumnya penerima di bagian mouse wireless ini berupa USB dongle yang biasanya kita colok ke komputernya. Nah, kayak gini teman-teman bentuknya. Jadi ini nanti itu dicolokin ke komputernya buat menerima sinyal dari transmitternya ini. Nah, begitu teman-teman. Saat mouse ini digerakkan, sensor di bawah akan mendeteksi gerakan. Lalu, gerakan tersebut ditransfer ke komputer melalui gelombang radio dan diterima oleh si penerima atau receiver. Nah, dari receiver ini akan diubah menjadi bentuk gerakan di pointer komputer kita, teman-teman. Jadi begitulah mekanisme kerja mouse wireless ini. Nah, kalau mau dijelasin secara sederhana mekanisme cara kerja mouse ini, saat kita menggerakkan mouse ini, di sini si pemancar akan mendeteksi gerakan. Nah, gerakan itu menghasilkan data berupa sejauh mana kita menggeser mouse, atau dari mana kita menggeser mouse, atau ke arah mana kita menggeser mouse. Nah, data-data tersebut nantinya akan ditransfer melalui gelombang radio dan dipancarkan langsung ke komputer. Lalu, si penerima ini menerima sinyal dari gelombang radio tersebut dan mentransfernya ke prosesor komputer, lalu menerjemahkannya dalam bentuk gerakan pointer di komputer kita, teman-teman. Jadi begitulah kalau kita jelasin gimana sih cara mekanisme kerja mouse ini bekerja secara sederhana. Selain itu, saat kita mengklik kiri atau klik kanan dari mouse ini, sinyal juga ditransfer melalui jalur yang sama. Itulah mengapa saat kita menggunakan mouse wireless ini, delaynya itu nggak terasa banget teman-teman. Jadi kayak real time menggunakan kabel. Untuk dayanya sendiri, mouse wireless ini biasanya menggunakan power baterai berupa tipe AA atau triple A. Bahkan di mouse-mouse wireless yang udah modern teman-teman, pengisian dayanya itu berupa USB. Jadi lebih praktis lagi teman-teman. Begitu. Nah, lanjut ke barang kedua teman-teman, yaitu perangkat output. Di sini aku memberikan contoh yaitu speaker Bluetooth atau speaker wireless. Fungsinya apa sih teman-teman? Jadi speaker ini itu bakal ngeluarin suara dari perangkat komputer kita atau perangkat-perangkat yang terhubung oleh speaker Bluetooth ini. Nah, bedanya sama speaker biasanya itu apa? Kalau speaker biasanya itu biasanya menggunakan kabel USB atau kabel semacamnya, kabel audio. Nah, si speaker Bluetooth ini tanpa menggunakan kabel sama sekali, teman-teman. Jadinya ini lebih praktis dan lebih efisien, teman-teman. Terus apa sih bedanya sama mouse wireless tadi? Kalau mouse wireless tadi itu mengirimkan sinyal ke komputer, lalu si komputernya bakal mengolah sinyal tersebut. Beda dengan ini. Kalau ini tuh dia bakal menerima sinyal dari komputer dan mengeluarkan sinyal tersebut dalam bentuk sinyal suara, teman-teman. Umumnya speaker Bluetooth seperti JBL, Soundcore, dan merek-merek terkenal lainnya itu menggunakan koneksi Bluetooth atau WiFi, teman-teman. Sebenarnya juga prinsip dasarnya itu sama seperti speaker-speaker pada umumnya yang menggunakan kabel, teman-teman. Tapi bedanya di sini cuma terletak di transmisinya. Jadi transmisi dari speaker Bluetooth ini menggunakan radio, gelombang radio untuk memancarkan transmisinya, begitu. Jadi sebenarnya sama aja, cuma beda di transmisinya aja. Makanya itu, ini kita tinggal nyalain speaker Bluetoothnya, terus di perangkat kita laptop ataupun PC kita tinggal nyalain
Bluetooth dan mengkoneksikannya ke perangkat ini, lalu perangkat ini udah bisa digunakan teman-teman. Nah, kalau mau dijelasin secara singkat tentang mekanisme kerja speaker Bluetooth ini teman-teman, jadi saat kita menyalakan Bluetooth di perangkat kita, mau HP maupun komputer atau apapun itu, nah saat kita menyalakan Bluetooth dan mengeluarkan suara dari itu, si gelombang suara itu diubah menjadi sinyal Bluetooth teman-teman. Lalu si sinyal Bluetooth itu bakal ditangkap oleh si speaker Bluetooth ini yang sudah terpasang oleh perangkat tersebut. Nantinya saat sudah menerima sinyal Bluetooth dari perangkat tersebut, di dalam sini sinyal yang tadinya Bluetooth itu dirubah menjadi sinyal analog teman-teman. Nah, selanjutnya sinyal analog tersebut akan menggerakkan driver dari speaker ini teman-teman. Lalu saat sudah menggerakkan driver tersebut, nantinya driver tersebut akan menggentarkan membran suara dari speaker ini. Nah, getaran dari membran suara itulah yang bisa kita dengar teman-teman. Jadi seperti itulah misal kalau dijelaskan gimana sih mekanisme kerja singkat dari si speaker Bluetooth ini. Oke, masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah mouse adalah alat input di mana dia akan mengirimkan sebuah perintah ke komputer melalui gelombang radio, sedangkan untuk alat outputnya yaitu speaker Bluetooth, dia bakal menerima perintah dari komputer, lalu dia akan mengeluarkan perintah tersebut dalam bentuk suara, begitu teman-teman. Nah, dua alat ini sebenarnya sama-sama menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel, tapi beda arah teman-teman, dimana si mouse wireless tadi yaitu dia akan mengirimkan perintah ke komputer melalui gelombang radio, dan berkebalikan dengan speaker Bluetooth atau speaker wireless teman-teman, dia bakal menerima sinyal dari Bluetooth, koneksi Bluetooth atau koneksi Bluetooth dari perangkat komputer atau PC, lalu mengeluarkan sinyal tersebut sebagai sinyal suara teman-teman yang bisa kita dengarkan. Nah, dua alat ini merupakan contoh dari perkembangan teknologi kita, di mana teknologi kali ini sudah sangat canggih dan sudah sangat efisien teman-teman, di mana dulunya dua perangkat ini menggunakan kabel ribet. Nah, sekarang itu lebih praktis dan lebih mudah. Oke, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu lagi ya video-video selanjutnya. See you guys.